sekarang lagi ngetren itu kan varian BF7 yang disebut ya. Varian BF7 ini dominan di Cina. Ya. Tetapi sejauh ini sebenarnya varian BF7 itu hanya dominan di negara-negara pada rantau timur jauh seperti Jepang, Korea, Rusia, saya lihat juga begitu, dan juga Cina. Tetapi dia tidak dominan, dia bukan varian yang dominan pada negara-negara Eropa dan Amerika. Ya, jadi di Prancis itu hanya 13%. Jumlahnya di situ. Kemudian di Amerika hanya sekitar 9,5%. Kemudian di Inggris itu hanya sekitar 7,5% dari varian-varian yang bersirkulasi. Tapi semuanya memang menunjukkan dominasi varian Omicron. Hanya subvariannya itu berbeda-beda antara negara satu dan negara lain. Nah, BF7 ini hanya dominan di rantau timur jauh sejauh ini ya, sampai saat ini. Nah, sekarang apa problemnya pada varian BF7 ini? Varian BF7 ini adalah salah satu subvarian sebenarnya dari varian Omicron yang disebut dengan BA5, jadi salah satu subvarian dari BA5 ini. Nah, sampai sejauh ini memang diketahui bahwa varian BA5 ini memiliki tingkat penularan yang paling tinggi di antara subvarian Omicron yang lain. Rata angka reproduksi dari varian subvarian dari Omicron yang lainnya itu biasanya pada angka 5 ya, angka reproduksinya. Tapi untuk yang BA5 ini, yang BF7 ya, BF7 ini berada pada angka 10 sampai 18, jadi 2 kali lipat lebih menular. Tapi sebenarnya jenis penyakit yang ditimbulkannya itu sebenarnya sama dengan subvarian Omicron yang lainnya. Nah, subvarian Omicron ini kita ketahui dia pada umumnya memberikan gejala yang relatif lebih ringan dibandingkan subvarian sebelumnya, karena dia hanya menyerang pada sistem pernafasan atas. Jarang yang kemudian sampai ke paru-paru, kecuali pada kasus-kasus yang pada kelompok-kelompok yang rentan. Begitu. Ada beberapa hal yang perlu kita mempertimbangkan untuk menjawab pertanyaan itu ya, karena ada faktor intrinsik dari varian itu sendiri dan juga ada faktor ekstrinsik. Yang pertama adalah faktor ekstrinsik dulu ya, yaitu situasinya berbeda sekali dibandingkan dengan zaman ketika pertengahan tahun 2021, ketika Delta itu melonjak, dia menimbulkan banyak sekali kematian dan Vaskes juga kewalahan. Waktu itu cakupan vaksinasi belum setinggi sekarang. Ya, kemudian juga survei serologinya juga tidak menunjukkan cakupan antibodi yang setinggi sekarang. Jadi memang faktor ekstrinsiknya berbeda. Sekarang secara ekstrinsik kita bisa katakan bahwa masyarakat sudah memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap berbagai varian-varian yang ada, walaupun itu bukan satu jaminan ya. Kemudian juga ada faktor-faktor intrinsik. Secara faktor intrinsiknya itu adalah daya tular dari Omicron itu sendiri yang memang juga memang cukup tinggi, dan juga kemampuannya untuk mengelabui sistem imun yang itu sebenarnya juga cukup tinggi dibandingkan dengan varian-varian lainnya. Tapi karena faktor ekstrinsiknya sudah cukup baik dari masyarakat dan juga cakupan vaksinasi yang cukup tinggi, sebenarnya apakah kita perlu apakah kita perlu sekhawatir dulu ya ketika tahun 2021 itu? Saya pikir kita tidak perlu terlalu sekhawatir tahun 2021 karena sekarang kita memiliki ketahanan yang menurut saya sudah cukup baik.